Oke. Assalamualaikum. Siapa lah tukernya? Masuk semeja dari anak ada yang tidak masuk. Masuk semeja ya. Baik, hari ini kita belajar yaitu pelajaran BHI tentang mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Minggu lalu kita belajar tentang menyayangi anak yatim. Jadi masih ingat bagaimana cara menyayangi anak yatim? Hah? Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah menyayangi dengan sepenuh hati. Jadi kita harus menyayanginya dengan sepenuh hati. Dan kedua, memberi makanan ataupun kebutuhan pokok. Dan ketiga, mengasuh atau membimbingnya dengan baik. Ini adalah cara kita menyayangi anak yatim. Selanjutnya kita belajar tentang mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Ada yang tahu anak-anak artinya Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Jadi ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Jadi Asmaul Husna ya berasal dari kata asma, artinya nama. Sedangkan husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna nama-nama Allah yang baik. Jadi hari ini kita belajar tentang nama-nama Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baris. Jadi tujuan pada buku itu terus sekaligus mampu mengartikan Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum, Al-Qawiyyu, Al-Mumit, Al-Muhyi, dan Al-Baris. Dan yang kedua ya, peserta didik mampu mengungkap nilai-nilai yang ada pada Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qawiyyu, dan
seterusnya. Adalah tujuan belajar kita pada hari ini. Al-Qawiyu, apa artinya Al-Qawiyu? Allah Maha Kuat. Jadi kekuatannya tidak terbatas, kemauan tidak terbatas, tidak ada yang mampu menandingi kekuatan Allah, karena Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Jadi kita sebagai anak soleh ya harus apa ya? Harus yakin bahwa kekuatan yang dimiliki Allah ya apa ya? Merupakan pemberian dari Allah. Jadi kekuatan yang kita miliki ataupun kita miliki merupakan pemberian dari Allah. Bagaimana cara kita meneladani Al-Qawiyu? Yang pertama adalah jika memiliki kegiatan berupa berkecukupan maka berilah yang lemah atau miskin. iya, benar sekali. Jika memiliki harta yang banyak, maka berilah yang miskin. Sedekah. Yang kedua, tidak tidak memandangkan harta kepada orang yang miskin. Yang ketiga, jika memiliki rumah jika memiliki ilmu ya harus diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri. Jadi Allah yang mengurus seluruh alam semesta ini secara sendiri, karena Allah mempunyai yang namanya Al-Qayyum. Allah Maha berdiri sendiri. Bagaimana anak soleh harus bersikap mandiri? Yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Selanjutnya, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Yang ketiga, Memiliki kepedulian orang lain. memiliki kepedulian kepada orang lain, yaitu dengan membantu ataupun menolong jika ada yang kesusahan. Selanjutnya, Al-Muhyi. Apa Al-Muhyi? Allah Maha menghidupkan. Jadi Allah yang menghidupkan kita di dunia dan akhirat. Dan Allah mempunyai Al-Muhyi. Allah Maha menghidupkan. Jadi sebagai anak soleh kita harus apa? Harus termotivasi berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana cara meneladani Al-Muhyi? Yang pertama, memantapkan hidup dengan baik. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menjaga kesehatan beribadah kepada Allah. Ini adalah cara meneladani Al-Muhyi. Selanjutnya Al-Munib. Apa Al-Munib? Allah Maha mematikan. Jadi Allah berkehendak mematikan makhluknya. Bagi Allah mematikan namanya sangatlah mudah, karena Allah mempunyai sifat Al-Munib. Allah Maha mematikan. Selanjutnya Al-Ba'is. Apa Al-Ba'is? Allah Maha membangkitkan. Ini membangkitkan dengan Maha diri sendiri lain. Allah akan membangkitkan semua manusia yang ada dari alam kubur, maka akan dibangkitkan untuk diperhitungkan amalnya.
Bagaimana cara meyakini ataupun meneladani al-Ais? Meyakini kebenaran hari kebangkitan dan kita bersikap terpuji dan melakukan apa yang baik. Meyakini kebenaran hari kebangkitan. Yang kedua, berdiri dan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat merupakan amal jariah yang akan kita dapat setelah mengamalkannya. Yang ketiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Cara kita meneladani al-Ais. Jadi, sudah paham tentang materi kita pada hari ini, anak? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, maka kita akan berdiskusi kelompok kecil. Diskusi sesuai dengan kebutuhan ataupun pengetahuan yang kalian miliki. Jadi Bapak bagi kelompoknya sesuai dengan pengetahuannya ataupun tampilannya. Jadi untuk kelompok 1 harus stop. Ya, kelompok 1 harus stop. Kelompok 2 tahu saya dengan kawan saya gabung. Kelompok 3 kita share. Kalau share gabung. Sesuai dengan pengetahuan ataupun keterampilan yang kalian miliki. Kami juga belajar tentang metode definisi sesuai dengan kebutuhan ataupun pengetahuan yang bisa dimiliki. 1 stop, 2 stop. Untuk 3 kita sedia. Sudah.
Meneladani. Meneladani. Oh, untuk satu. Kelompok satu, tuliskan dua sikap yang mencerminkan meneladani al-qayyum. Kelompok satu. Meneladani. Yang kelompok dua, bagaimana cara kalian bisa menghafal Asmaul Husna? Untuk kelompok dua. Kelompok tiga, bagaimana caranya agar Allah mengabulkan doa kalian? Caranya itu kelompok tiga. Waktu 10 menit untuk menyatakannya. Caranya bagaimana ini cara kalian berdoa agar Allah kabulkan doanya? Kedua, bagaimana cara kalian bisa menghafal? Caranya bagaimana supaya kita bisa menghafal Asmaul Husna ya, yang 5G ya. Kelompok satu, tuliskan dua sikap yang mencerminkan sikap kalian. Sikap, bukan sikap. Sikap al-qayyum yang mencerminkan al-qayyum. Betul. Hah? Tidak. Bagaimana cara kalian bisa menghafalnya? Belajar pasti sering melalui Al-Quran Al-Husna. Buang baik. Kelompok tiga. Oke, silakan. Bagaimana cara pengumuman supaya menumbuhkan doa kita? Mana? Bisa di atas. Bisa ada yang mau datangnya.
Nunggu kawan. Hah? Kita ada? Halo, Pak. Halo. Belum. Silakan nomor satu. Dua.
dan dua sikap yang mencerminkan meneladani al-qayyum. Satu, tidak memperhitungkan hidup orang lain. Dua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Tidak menunjukkan hidup kepada orang lain. Memiliki keterampilan diri sendiri. Ya, betul. Nah, selanjutnya kelompok 2. Maju. Kelompok 2. Maju. Ini. Maju. Enggak ada. Semakin kita mempelajari Asmaul Husna, maka semakin tahu apa yang diperbuat. Iya, betul sekali. Keren. Semakin kita mengenal maka kita akan tahu jumlah menghafal Asmaul Husna. Kelompok B. Dengan gede tahu. Bagaimana caranya agar Allah memperhatikan kalian? Berdoa sepenuh hati. Berdoa dengan sepenuh hati ya. Tenang. Nampaknya anak sudah paham. Kita pada hari ini apakah anak sudah mengetahui tentang penjelasan Asmaul Husna? Ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Nah, kalau tidak, kita simpulkan bersama-sama, yaitu kesimpulannya adalah Asmaul Husna ya adalah nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Jadi kita harus bisa meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Harus diambil ataupun menerapkan sikap yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita minggu depan akan belajar tentang tidaknya saling menghargai. Apa yang menghargai? Menghargai adalah menghormati orang lain ataupun selalu menganggap bahwa orang lainnya penting bagi kita. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka akan membutuhkan bantuan